Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Alfiah. Saya guru di SMK Negeri 3 Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 Pendidikan Biologi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya dapat lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Ya, Ibu buka masker dulu ya, biar kedengaran. Ya, silahkan ketua kelas siapkan temannya. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada teman yang tidak masuk hari ini. Namanya saya absen dulu ya. Kelas busana. Ya, yang saya sebut namanya silahkan angkat tangan nak supaya saya bisa lihat. Nurul Dewi Maharani, ya. Nurwana, Reni, Hadir, Bu. Nurul Mutmainah, Wahyuni. Ya, oke, hadir semua ya. Ya. Ya, jadi senang sekali rasanya kalau hari ini semuanya bisa masuk. Ya, jadi meskipun masih dalam kondisi pandemi ini, tapi Ibu harap itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus tetap belajar. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jadi salah satunya itu adalah dengan menggunakan masker, kemudian tetap menjaga jarak dan selalu cuci tangan. Jadi ingat selalu cuci tangan. Jadi apalagi kalau misalnya sudah ada kegiatan itu sebelum makan harus selalu cuci tangan. Tolong dulu nak pungut ini sampahnya. Ini nih. Jadi ingat ya untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi itu juga kalau ruangan kita bersih, ruangan kita nyaman, jadi kita juga belajarnya enak. Seperti itu ya anakku. Ya. Jadi Ibu harap selama proses pembelajaran nanti anak-anakku tetap semangat ya. Ya, bisa ya. Nah, jadi tolong siapkan bukunya, kita akan belajar. Ya, siapkan alat tulis menulisnya, silakan naikkan bukunya. Ya, sebelum Ibu mulai, masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu itu kita bahas tentang apa sih? Pencemaran udara. Oke, jadi kita bahas tentang pencemaran udara. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Siapa yang bisa? Ya, Mak Rani silahkan. Oke, pencemaran yang terjadi di udara. Bagus, Rani masih ingat. Terus Olivia lagi menambahkan bahwa pencemaran udara itu karena adanya kandungan zat-zat di udara sehingga kualitas udara menjadi
terganggu. Nah, kalau misalnya kualitas udara kita terganggu, bagaimana cara kita bernafas gitu kan? Jadi contohnya misalnya ketika Anda berada di luar, misalnya di depan sekolah kita kalau pulang, nah ya tiba-tiba lewat mobil yang banyak sekali asapnya, apa yang kalian lakukan? Nah, otomatis kalian harus menutup hidung. Kenapa ditutup hidungnya? Biar asap kendaraannya tidak masuk. Jadi seperti itu ya. Apakah pencemaran itu hanya terjadi di udara saja? Selain di udara, di mana lagi bisa terjadi pencemaran? Di laut, air. Oke, bagus. Jadi pencemaran itu selain terjadi di udara, juga terjadi di air. Kemudian di mana lagi? Di tanah. Contohnya misalnya di air, di mana biasa kita lihat terjadi? Laut. Di laut. Di sungai bisa tidak? Bisa. Oke. Ibu tanya, kalian biasa tidak jalan-jalan ke Senggol? Kalian pernah biasa jalan-jalan ke Senggol toh? Pernah, Bu. Selalu kalau malam minggu pasti ke daerah sana toh. Kalian pernah tidak perhatikan bagaimana pantainya yang ada di situ? Kotor. Kotor. Kenapa bisa kotor? Banyak sampah. Karena banyak sampahnya. Sampahnya itu berasal dari mana? Yang kalian buang, misalnya kalau ada mie duduk-duduk di situ, sudah makan bakso-bakso, sudah makan cimol langsung dibuang. Itu kan sebenarnya bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran apa? Oke, bagus sekali. Jadi itu menyebabkan terjadinya pencemaran air. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Nah, mungkin anak-anakku berpikir, kenapa sih kita harus bahas masalah pencemaran udara, pencemaran air? Apa tujuannya dan apa manfaatnya kita mempelajari itu? Nah, untuk lebih jelasnya, lihat tayangan yang di sini di slide Ibu. Jadi di situ tertulis mengapa kita harus mempelajari tentang pencemaran air. Nah, lihat gambarnya kan? Ini gambar apa sih? Ini gambar apa? Ini gambar tubuh manusia. Apa maksudnya ini? Jadi 70%, jadi lebih dari 70% sebenarnya ya, komponen yang ada di dalam tubuh manusia itu tersusun dari air. Tersusun dari air. Jadi dibayangkan itu memang. Jadi lebih dari 70% komponen yang ada di tubuh kita itu tersusun dari air. Jadi air itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu baru tubuh kita manusia. Nah, apakah cuma manusia saja yang membutuhkan air? Tidak. Apalagi yang membutuhkan air? Hewan. Tumbuhan butuh air, hewan butuh air. Nah, ini baru manusianya loh kita bahas. Jadi air itu sangat penting. Nah, air yang bagaimana yang bisa digunakan? Air siapa yang atau air yang kotor? Air bersih. Air yang bersih. Nah, ini tujuan kita mempelajari pencemaran air ini. Jadi anak-anakku bisa melihat, bisa dibacakan. Yang pertama apa? Ya, jadi pengertian pencemaran air. Kemudian yang kedua, silakan dibaca. Pencemaran air. Bagaimana cara kita menanggulangi pencemaran air? Kemudian untuk 7 dan 8. Jadi ini tujuan 7 dan 8 itu adalah keterampilan. Jadi nanti Ibu minta kalian membuat laporan ya. Jadi kalian membuat laporannya, kemudian nanti dipresentasikan. Jadi seperti itu ya tujuan kita belajar hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD karena artikelnya ada di dalam LKPD. Ini ya. Pembagian kelompoknya. Ini kelompok 1, jadi silahkan nanti bergabung. Kina 4 orang ya. Jadi mulai dari Rani, Wana, Inna sama Reni. Ini juga kelompok 2, 4 orang. Dan ya kelompok 3 di belakang 4 orang. Bisa ya. Ya ini, jadi ini kelompok 1. Ini materinya. Iya, bagi dulu nak. Bagi dulu. Balik dulu. Baca video. Baca. Siap. Membaca enggak? Sudah.
Sudah lihat LKPD-nya? Nah, di sini. Kan di sini untuk lebih jelasnya silahkan baca artikel berikut ini. Jadi artikelnya silahkan, siapa dulu bisa baca? Olivia baca dulu. Nah, yang lain bisa lihat di LKPD-nya, bisa lihat juga di sini yang mana yang lebih jelas. Ya, silahkan Oliv. Jadi judulnya adalah Pencemaran Laut Parepare di Sidik Kementerian. ya. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KAKUM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Apapun motif dan penyebab tumpahan minyak solar tersebut, pihak tersebut sudah pasti menyalahi prosedural dan berdampak bagi lingkungan pesisir. Oke, terima kasih Olivia. Jadi ini masalah yang akan kita bahas. Nah ya, jadi ini tentang apa sih tadi? Pencemaran Laut Parepare. Jadi ini di daerah kita, di Laut Parepare. Jadi daerah Cempaya toh. Nah sekarang apa yang terjadi di sini? Bahwa terjadi tumpahan solar dari kapal tanker, kemudian mencemari laut. Nah di sini kita akan bahas. Buka halaman yang ini nak. Buka halaman yang ini dari LKPD tak? Toh? Nah, di situ ada identifikasi masalah. Bacalah dan cermati artikel di atas. Identifikasilah masalah yang ada di artikel dengan menyusunnya di dalam bentuk rumusan masalah. Jadi kalian disuruh mencari kira-kira rumusan masalah apa di sini. Ini kan membahas tentang pencemaran air. Nah, apa yang bisa kita rumuskan dari kasus tentang pencemaran air? Nomor 1, ada yang bisa kasih pendapat? Ingat ya, yang namanya rumusan masalah jadi harus dalam bentuk pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang harusnya kita ketahui dari sini? 1, apa? Ya, silahkan Nurwana. Ya, Nurwana. Apa yang dimaksud dengan pencemaran? Oke, bagus sekali Nurwana. Mana penghapus? Jadi ini membahas tentang pencemaran air. Jadi yang pertama yang harus ditahu itu adalah apakah yang dimaksud dengan pencemaran air. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran air? Iya. Kemudian yang kedua, pencemaran air. Masih ada tidak? Masih ada tidak? Jadi di sini ada 4, kelihatan ya. Jadi yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan pencemaran air. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Jadi silakan nanti anak-anakku cari ya. Jadi yang pertama apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Kemudian bagaimana dampaknya? Jadi dampaknya pencemaran air itu apa? Silahkan dicari. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimanakah upaya penanggulangan dari pencemaran air. Ya, jadi anak-anakku rumusan masalah yang ini kalian tuliskan di kolom yang sini. Paham ya? Jadi rumusan masalah yang sudah dikemukakan tadi sama teman-teman kalian tulis di kolom yang ini. Kemudian selanjutnya baca lagi. Pengumpulan data, lakukanlah studi literasi dan diskusi terkait identifikasi masalah yang kalian buat. Nah, kalian untuk kolom yang berikutnya tolong yang cuma cerita Nurwana. Jadi di sini silakan anak-anakku dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan, perhatikan dulu Ibu. Jadi dari rumusan masalah yang ini silakan anak-anakku buat hipotesisnya. Jadi kalian jawab sendiri dulu berdasarkan jawaban kalian menurutnya apa. Toh kalian tulis di sini. Paham? Oke, nah selanjutnya halaman berikutnya di sini ya. Nah, baru kalian cari di lewat Google, lewat modul yang Ibu kasih tadi jawaban dari ini. Jadi beda ya. Jadi di halaman sini itu
adalah jawaban dari kalian sendiri tanpa melihat sumber, dan yang di sini itu kalian carinya lewat sumber. Jadi cocokkan jawaban tanah. Apakah sudah benar jawaban yang kalian berikan, kemudian jawaban dari internet atau dari buku sini kalian cocokkan sudah benar atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Jadi tulis kina kesimpulannya di sini. Kesimpulannya itu ada secara keseluruhan. Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Jika ada yang tidak paham bertanya ya. Jadi di sini ya, jadi baca dulu tuh, baru simpulkan. Jadi kesimpulannya nanti keseluruhan. Kesimpulannya secara keseluruhan. Jadi mulai dari, kan itu kesimpulannya harus semuanya tercover dari merumusan masalah yang diberikan. Jadi tulis di skema. Jadi mulai dari yang kan tadi ada 4 tuh. Jadi itu kesimpulannya secara keseluruhan kalian tulis di sini. Ya. Sudah? Oke, siap. Kelompok 1 siap. Wana. Kelompok 1 siap? Sudah selesai. Kelompok 2 bagaimana? Aman-aman kelompok 2. Kelompok 2. Sudah? Oke, 3. Siap, Bu. Oke, bagus. Jadi kita mulai saja presentasinya. Ini siapa yang pertama? Kelompok 1 ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pendapat kami yang dibacakan oleh Nurwana. Ya, silakan. Ya, silahkan. Jadi kelompok 1 bahas nomor 1 dan nomor 2. 1. Apa yang dimaksud pencemaran air? Ya. Yaitu pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia, dan juga dimaksud itu bahan kimia, fisika, dan biologi ke dalam air yang menyebabkan penurunan kualitas air. Oke, ada jawaban lain atau ada tanggapan lain dari kelompok 2 mungkin? Kelompok 2 ya, silahkan. Berdiri Kina, berdiri. Ya, silahkan kelompok 2. Oke. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 2. Bisa ditambahkan mungkin ya nanti kelompok 1. Jadi 2. Apakah penyebab pencemaran air? Yaitu pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Oke, ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Dari kelompok 2? Dari kelompok 3? Silahkan ditanggapi nak. Jadi itu, ya silahkan Depi. Oke, jadi tambahkan ya. Nah, kalau kelompok 2 ada tambahan? Tidak ada? Ya, oke. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk kelompok kelompok 1 dan kelompok 1 itu jawabnya nomor 1 dan nomor 2. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu. Ya, Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Putri Nirmala. Ya, silahkan. Nomor 3. Bagaimana dampak pencemaran air?
Besar-besar suaranya. Pencemaran air adalah: 1. Menimbulkan penyakit gatal-gatal atau diare. 2. Binatang yang ada di air bisa mati. 3. Terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. 4. Eutrofikasi, adanya pertumbuhan gangguan di permukaan air. 5. Gangguan rantai makanan. Oke, jadi itu jawabannya dari kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 2, silahkan. Silahkan bertanya. Kelompok kalian bagaimana dapat Bertanya. Ya, silahkan dicari jawabannya, diskusikan. Dampak dengarkan. eutrofikasi terhadap organisme di dalam air adalah dapat membunuh organisme yang ada di dalam air. Contohnya ikan. Kenapa bisa membunuh organisme dalam air? Karena ketika tumbuhan tersebut, contohnya eceng gondok, menutupi permukaan air, maka itu bisa mengurangi kadar oksigen dalam air, sehingga ikan bisa kekurangan oksigen. Oke, bagus sekali. Bagaimana? Diterima jawabannya? Dipahami kita? Ya, bagus sekali. Ya. Masih ada? Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, selesai? Sudah laporannya? Ya, oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Elvi Nur Alam. Siapa yang baca? Elvi. Bagaimana upaya penanggulangan air? Pencemaran air. Penanggulangan pencemaran air. Penanggulangannya adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar, tidak membuang sampah di sungai, rajin membersihkan sumber-sumber air, menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Tidak menggunakan pupuk. Tidak menggunakan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Iya, silahkan. Cara membersihkan tumpahan minyak di laut, Dengarkan. yaitu 1. Mengambil minyak dari permukaan air dengan menggunakan alat khusus. 2. Membakar minyak di air. 3. Dengan bioremediasi, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme, yaitu bakteri Pseudomonas untuk mengurangi minyak di laut. Oke. Sedikit terima jawabannya. Bagaimana Sherly, diterima jawabannya? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, masih ada? Masih ada? Tidak ada lagi? Ya, silahkan ditutup. Jika sudah tidak ada tanggapan, kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya mau dengarkan dulu kesimpulannya kelompok 2. Satu nomor saja dulu. Apa yang kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Dari materi kita yang tadi. Kelompok 2. Siapa Pak? Ya, silahkan Sherly. Kesimpulannya secara umum apa? Oke, satu saja dulu. Jadi pencemaran air adalah jadi maksudnya makhluk hidup atau zat energi di dalam air sehingga kualitas air menjadi terganggu. Ada lagi kesimpulan yang lain? Kelompok, ya silakan Olivia, kelompok 3. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah pencemaran air disebabkan oleh sampah organik, limbah industri yang mencemari air sungai dan sumber air. Oke, bagus sekali. Jadi itu sumbernya dari pencemaran air. Nah, ini pengertian dari pencemaran air. Jadi ini ya secara umum bahwa pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat dan komponen lain ke dalam perairan oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan fungsi perairan itu menjadi terganggu. Nah, ini indikator pencemaran air, anak-anakku bisa lihat. Jadi ada 3 indikatornya. Indikator itu penanda, ya. Jadi bisa kalian lihat. Dari perubahan suhunya, baunya, rasanya, jadi secara kimia juga dan secara
biologi. Kita lihat penyakit. Penyakit apa saja yang bisa disebabkan oleh air? Salah satu contohnya Tifus, tifus, kolera, diare, disentri, hepatitis. Oke, yang paling banyak terkandung racun di tubuhnya itu adalah organisme yang paling besar karena dia paling banyak makan toh. Ya. Jadi misalnya itu kan terakumulasi di dalam tubuh racunnya. Tahu artinya terakumulasi? Mengendap, ada terus di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya satu kali kita makan mungkin nggak apa-apa. Tapi sampai 1 bulan kita selalu makan ikan dan sepanjang hidup kita makan ikan. Kalau misalnya ikan yang asalnya dari sini yang memakan racun, itu kan artinya di dalam tubuh kita banyak terdapat racun. Jadi racunnya lama-lama bisa menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Aliran air, kemudian melakukan pengolahan limbah dengan benar, kemudian menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, kemudian rutin melakukan pembersihan sumber air, mengurangi penggunaan pestisida dan menanam pohon pada setiap lahan yang tersedia. Itu ya materi kita. Kemudian untuk mengetes, silahkan buka HP-nya. Ibu kirim linknya ya, silahkan dijawab soalnya nak. Saya lihat dulu. Oke, silahkan dijawab soalnya. Ada 8 nomor ya, terlihat? Oke, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Tidak bisa sih mas. Jawab sih soalnya, kemudian dikirim. Ya, yang lainnya silahkan kirim. Ibu tunggu responnya. Ya, oke. Oke, bagus. Udah. Ayo, secepatnya yang lain. Sudah semua? Ya. Oke, lengkap. Ya, bisa masuk. Masuk semua ya. Sudah ada. Masuk responnya. Ya, jadi itu sebagai penutup kita, Ibu ingatkan tugasnya ya. Ibu ingatkan kembali tugasnya. Minggu depan kalian buat laporan tentang pencemaran air. Ibu ingatkan, dengarkan dulu Ibu, buat laporan tentang pencemaran air. Jadi kalian amati di sekitar tempat tinggal kalian terjadi tidak pencemaran air. Kalau misalnya ada, kalian lihat di situ bagaimana dampaknya dan upaya apa yang harus kalian lakukan. Itu yang paling penting. Upaya yang harus kalian lakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran air tersebut. Jadi nanti buatnya dalam bentuk laporan. Jadi pakai kelompok yang ini saja ya. Oke, kemudian nanti buat laporannya dan nanti dipresentasikan. Bisa? Oke, bagus sekali. Ya, jadi itu tugas kalian. Ya, jadi untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang pencemaran tanah ya. Bisa. Jadi baca, kalian cari referensi atau bisa baca di buku cetaknya, buku paketnya, cari informasinya di internet dan lain sebagainya tentang pencemaran tanah. Minggu depan kita bahas. Ya, dan jangan lupa kerjakan laporannya. Ya, bisa ya. Ya, bagus. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak.